Baik, perkenalkan nama saya Futiriani Zebua, NPM 1811042, kelas SIM 1801. Di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran tentang analisis korelasi. Kita tahu bahwasanya analisis korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Contoh kasus yang memiliki korelasi yang pertama, hubungan antara kenaikan harga BBM atau dengan harga BBM X dengan harga kebutuhan pokok atau Y. Hubungan tingkat pendidikan atau X dengan tingkat pendapatan atau Y. Dan ketiga, hubungan umur pernikahan pertama X dengan jumlah anak yang dilahirkan atau Y. Yang keempat, hubungan tingkat pendidikan ibu atau X dengan tingkat kesehatan atau gizi bayi atau Y. Dan di sini juga ada beberapa hubungan antar variabel. Sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh, korelasi ada terbagi 5, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, korelasi lemah, tidak berkorelasi, dan korelasi sempurna. Yang pertama, korelasi positif, artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan variabel Y. Kemudian ada beberapa contoh korelasi positif. Yang pertama, dalam perairan, jika dilakukan penambahan pupuk atau X, maka produksi padi akan meningkat atau Y. Tentu saja semakin tinggi badan atau X seorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula atau Y. Yang ketiga, semakin luas lahan yang ditanami coklat atau X, maka produksi coklat akan meningkat. Kemudian korelasi negatif. Jika pada korelasi negatif, peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y. Korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif, apabila harga X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Kemudian beberapa contoh korelasi negatif. Yang pertama, tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Dan kedua, korelasi ini terjadi apabila kedua variabel atau X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Kemudian korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Dan di sini ada beberapa simbol tentang korelasi sempurna. P dilambangkan koefisien korelasi populasi, dan R koefisien korelasi simpel. Nilai koefisien korelasi berada dalam selang kurang 1 sampai dengan tambah 1, dinamakan jika satu koefisien korelasi bernilai 0, berarti ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Kedua, koefisien korelasi bernilai negatif berarti
tersebut negatif atau saling berbanding terbalik. Ketiga, koefisien korelasi bernilai positif berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau saling berbanding lurus. Kemudian tujuan dibuatnya diagram pancar untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada sumbu X dan Y, dan apabila pola yang terbentuk dari sebaran tersebut dari diagram pancar tersebut dapat dibuat sebuah garis yang kira-kira membagi dua titik koordinat pada kedua sisi garis. Kemudian manfaat diagram pancar membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel, menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian koefisien korelasi Rang Spearman atau ordinal untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y yang kedua-duanya mempunyai skala pengukuran. Sekurang-kurangnya ordinal dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman antara X dan Y atau Y dan X jika tidak ada data kembar. Apabila tidak dapat data kembar dalam kelompok data, maka akan dapat menggunakan rumus berikut. Jadi jika ada data kembar, jika dalam kelompok data tersebut kembar, maka formula di atas tidak dapat digunakan dan Anda harus menggunakan formula tersebut. Kemudian koefisien korelasi kualitatif. Untuk data kualitatif koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan kontingen koefisien. Dan kemudian penafsiran korelasi koefisien korelasi untuk menentukan keeratan hubungan dapat digunakan kriteria Kuiper. Nah, sampai di sini tentang pembahasan saya tentang pembelajaran analisis korelasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan dan kelemahan dari tutur kata saya minta maaf. Terima kasih.